Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas secara detail mengenai artikel ya. Jadi artikel itu bisa diartikan a and the ya. Dan ini berhubungan dengan kata benda. Contohnya kalau sebuah gelas, a glass. Kalau seekor gajah, an elephant ya. Seorang, sebuah itu an. Kalau dia nanti diikuti oleh bunyi konsonan, contohnya b, book, sebuah buku, a book. Tapi kalau elephant, gajah, ya itu kan bunyi vowel, jadi an elephant. Ya, kalau kita menunjuk benda yang sudah orang lain paham, karena misalkan orang itu, the man, pria itu, the man, ya sudah ditunjuk, berarti sudah tahu orang yang mendengarkan percakapan kita, berarti yang kita tunjuk itu secara khusus kita pakai the ya, itu ya. Oke, kita akan saya akan share screen, kita bahas secara detail, singkat, padat dan jelas ya. Oke, saya share screen dulu mengenai isi dari topik kita hari ini. Oke, apa sih bedanya A dan N? Oke, kita bikin pointer dulu ya. Oke, in color kita pakai yang merah saja. Oke, ya. Oke, she is wearing a bracelet. Ini lihat, kita pakai warna merah saja ya. Merah in color red ya. Kenapa Karena di sini gelang ya. Bracelet ya, bracelet itu sebuah gelang. Dia sedang memakai sebuah gelang. Diikuti oleh kata benda. Kata bendanya itu bunyi awalnya itu konsonan, berarti kita pakai Oke. Nah, lihat ini, a cabin, karena ini bunyi ini konsonan, berarti ini ya, dia tinggal di sebuah penginapan ya, cabin. He lives in apartment. Lihat, kenapa kita pakai karena di sini ya, bunyi vowel ya, bunyi vokal an apartment ya, ini adalah bunyi vokal karena itu kita pakai di sini ya, sebuah apartemen. She lives in a large. Oke, kita jangan lihat di sini guys, kita harus lihat kata yang diikuti oleh atau n. Lihat, a large cabin ini adalah bendanya ya, penginapan yang besar ya. Jadi ini adalah frasa kata benda ya. Jadi ini a large cabin, penginapan yang besar, kamar yang besar. Ya. Karena diikuti oleh bunyi konsonan, a large cabin. Lanjut. Lihat. He lives in old. Ini kata bendanya memang, cuman kan kata bendanya memiliki sifat. Nah, sifatnya ini kan memang harus ditempatkan di depan kata bendanya. Ya. Apartemen yang tua. Lihat, kenapa kita jangan lihat nya tapi di sini an old apartment. Ya, bunyi vokal an old apartment. Jadi kita jangan lihat ke sini kata bendanya, cuman kita langsung melihat kata yang mengikuti oleh a atau n. Oke, lihat, atau n itu artinya sebuah, kalau manusia seorang ya. Nah, digunakan untuk yang konsonan, yang tadi a book, a man, ya, a pillow, a door, sedangkan an elephant, an eagle, and old house, ya. Oke, jadi yang diikuti oleh bunyi vokal. Oke, kita ada sini, kita lihat contoh. I had an uncle named Spyrus. Lihat, an uncle. Lihat, diwarnai di sini bunyi ya. Ya, huruf tapi bunyi bunyi vokal a. An uncle, ya. An uncle. They have an ugly car. Mereka punya mobil yang jelek, sebuah Kenapa di sini Jangan lihat car-nya, karena car-nya ini sebelum car diikuti oleh kata sifat ugly, jelek. Jadi ugly. Jadi ini yang kita lihat ya, bukan ini. Oke.
the inch of a unit of a measure, ya. Oke, lihat. Ya. A unit, ya. A unit, ya. Ya. He saw a unique building. Lihat. Kenapa di sini? Ini kan user, kita lihat ya. Di bahasa Inggris kita jangan lihat tulisannya tapi bunyinya. Di kata ini bunyinya ini. Iya, ya. Iya ini adalah bunyi konsonan di bahasa Inggris. Iya, semi vowel namanya. Jadi ini bukan konsonan tapi bukan vokal, bukan konsonan tapi semi vowel. Iya. Jadi unit, unique, ya jangan lihat u-nya, ya jangan lihat hurufnya tapi bunyinya, ya. A university, a unit, a unique. Sedangkan ini sama-sama u, tapi ini kan bunyinya uncle, ugly, bukan iungkel tapi atau ugly, tapi uncle, ugly, bunyi vokal. Ini bukan vokal, ini bunyinya i. Semi vowel. Jadi ini pakai bukan n. Paham ya sampai sini ya? Jangan lihat hanya tulisannya tapi bunyinya. Oke. Lihat, for words beginning with you, lihat. Yang konsonan dia pakai yang vowel sound dia n. Ini kan vowel ya, uncle, ugly. Sedangkan ini ya, unit, unique, ya. Jadi dia pakai Oke, contoh lagi, I will see you in an hour. Lihat di sini, meskipun di sini ada hanya huruf H, tetapi ini tidak berbunyi, guys. Makanya dia pakai n karena bunyinya ini adalah ya. Ini bunyinya Jadi ini bunyinya vokal, makanya dia an hour. Ini biasanya memang digabung an hour, bukan an hour, ya kurang enak didengar tapi digabung an hour, 1 jam. Ya saya akan ketemu kamu 1 jam lagi. I'll see you in an hour. This is a happy day. Sedangkan ini kenapa karena di sini H ini berbunyi happy, bukan happy. Lihat. Ini bunyi H di sini tidak berbunyi, huruf H-nya tidak berbunyi hour. Ini bunyinya hour, makanya dia n. Karena hour ini bunyi vokalnya itu hour. Sedangkan ini happy, happy, makanya dia a happy day. Oke. Untuk kata-katanya dimulai dengan huruf H, ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia hanya tidak berbunyi seperti bunyi hour, ada nanti honor, kehormatan, ya itu nanti bunyinya hanya itu tidak berbunyi our, honor, makanya dia pakai n nanti. Sedangkan yang ada bunyi h-nya, contohnya hospital, happy, hectic, ya ini pakai ya. Oke, lihat kita latihan ya, let's practice ya, kita latihan. Lihat, ini bunyinya apa? Meskipun ini benar nggak sih bunyinya vowel ear? Iya. N, berarti N. Benar. Lihat ini. Large. Kuping yang besar atau lebar. Ini, tapi lihat ini large. O, berarti konsonan. Good. Lihat. Enormous. Ini bunyinya enormous. Berarti N. Good. Useful. Ingat, meskipun ini U, tapi kan bunyinya useful. Berarti useful. Oke, lanjut. Lihat. Holiday, bukan holiday. Ini bunyi hanya ada, makanya konsonan a holiday. Good. Lihat ini. Ini kan bunyinya universal. Iya, berarti bukan n. Oke, ini juga bunyinya unique, berarti Sedangkan ini bunyinya vokal. Unhappy. Berarti vokal. Berarti ini n. Iya ya. Jadi bedakan U yang ini iya ya, ini juga iya, tapi ini bunyinya an, berarti ini yang pakai n. Oke, jadi jangan lihat hurufnya tapi bunyinya. Oke, lihat honest ya, honest.
jujur. Lihat ini tidak berbunyi. Makanya dia bunyinya kan bacanya honest. Kan vowel berarti n, benar? An honest mistake, ya, kesalahan yang jujur. Lihat ini, ada nggak bunyi hanya? Ada. Hateful, berarti a hateful comment, ya, komen yang penuh kebencian, ya, komentar yang penuh kebencian. Lihat ini, saya bilang tadi, hi ini tidak berbunyi, makanya bunyinya our, seperti ini, honest, our, berarti di sini n. Oke. Ini juga U-nya bunyinya an, ya, bukan I, makanya dia bunyi an unhappy experience. Oke. Ya, count and uncount noun. Ya, kita lihat apakah ini bendanya bisa dihitung atau tidak. Makanya kita nanti pakai n. Tergantung n itu untuk sebuah, ini yang bisa dihitung, tetapi yang nggak bisa dihitung dia tidak pakai atau n, ya. Ya, should we buy some fruit, some furniture? Ya, jadi di sini kita pakai some. Kenapa? Karena di sini bendanya tidak bisa dihitung. Yes, let's buy a table and 4 chairs. Lihat, furniture ini adalah perlengkapan, ya, peralatan, perlengkapan, perabotan, ya, perabotannya. Perabotan itu tidak bisa dihitung, tapi perabotan itu kan terdiri dari beberapa macam. Nah, macamnya itu yang bisa dihitung. Contohnya meja, kursi, baru itu bisa dihitung. Tapi secara keseluruhan, furniture, perabotan itu tidak bisa dihitung. Jadi nggak boleh atau n furniture. Furniture karena di sini f, ya, nggak boleh furniture, tidak boleh. Oke. Count noun. Kita lihat ya, table, ya. Untuk yang countable, yang bisa dihitung, kita boleh pakai atau n, tergantung nanti bunyi awal kata itu, ya. Karena ini berarti a table. Nah, untuk yang pluralnya nanti baru ditambah s, tables. A table sama dengan one table, ya. Nah, tables kalau ada jumlahnya 5 tables, kalau beberapa some tables. Can be counted. Artinya kalau bisa dihitung jumlahnya itu untuk menyatakan satu atau sebuah kita pakai atau n. Nah, untuk pluralnya bentuk jamaknya kita menambahkan s atau es. Nah, lihat di sini tadi furniture itu tidak bisa dihitung. Tetapi some, beberapa ini bisa diikuti oleh kata benda countable dan uncountable. Tapi untuk yang benda yang tidak bisa dihitung some, memang langsung diikuti oleh kata bendanya tanpa s atau es. Nah, lihat, perabotan, beberapa perabotan. Beberapa perabotan di sini secara umum, tapi furniture-nya tidak pakai s. Contohnya some, gula, beberapa gula, some sugar. Ya, jadi kita tidak jelas itu 1 sendok atau ini 2 gelas gula, 1 box gula, gitu ya. Tapi gula secara umum itu tidak pakai es, ya. Makanya dia some sugar, ya. Oke, untuk pluralnya untuk sebuah, ya, untuk lebih dari 1 kita pakai s di sini, ya. Karena ini berakhiran kita hanya menambahkan tambah s. A furniture, furnitures, bisa many furnitures. 5, furnitures itu bisa digunakan untuk kayak tables, chairs, dan segala macamnya, ya. Oke. Itu. Kita lanjut, ya, noun. We love to see movies, ya. Movies ini adalah kata bendanya, tapi ini bentuk jamak, ya. Oke. I need some jewelry. Lihat, jewelry, perhiasan ini tidak bisa dihitung, guys. Perhiasan itu kan masih banyak di dalamnya, ada cincin, ada anting-anting, ada gelang, ya. Jadi semuanya itu jewelry. Seperti tadi perabotan. Perabotan itu tidak bisa dihitung, tapi jenis-jenis perabotannya bisa dihitung. Perabotannya terdiri dari meja, kursi, sofa. Nah, itu bisa dihitung. Sama dengan jewelry. Jewelry itu adalah perhiasan. Perhiasan itu kan bisa masuk gold, earrings, anting-anting, ya. Bisa necklace, kalung, bracelet, gelang, ya. Itu yang bisa dihitung. Oke, lihat, ini termasuk ke dalam non-count, tidak bisa dihitung. Now, which utensil do you want? Artinya utensil ini
perlengkapan, perabotan apa, perlengkapan mana yang kamu pilih? Ada 3 di sini. Berarti ini bisa dihitung. Berarti utensil ini bisa count, ya. A utensil to utensils, ya. Oke, non-count nouns, ya, benda-benda yang tidak bisa dihitung, non-count, ya, tidak bisa dihitung. Lihat. The river is so beautiful, all the scenery is beautiful. Lihat. Pemandangan itu tidak bisa dihitung, ya. Oke. Ya, lihat, mail, surat-surat itu tidak bisa dihitung karena seperti yang tadi perabotan itu ada jenisnya. Nah, surat-surat menyurat itu juga ada jenisnya. Ada surat, ada postcard, ada bill, ada iklan dan segala macam. Jadi ini mail ini tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung, yang ditambahkan S-nya itu nanti adalah jenis-jenisnya. Oke, fruit juga tidak bisa dihitung, tapi fruit itu buah-buahan itu kan bisa jeruk, mangga, apple. Nah, jenisnya ini bisa dihitung. Lihat, ya, lihat bisa anggur, pisang, apple, jeruk. Nah, itu adalah jenis buah-buahan. Jadi buah-buahan sendiri itu tidak bisa pakai S. Ya. Jewelry seperti yang saya bilang ini tidak bisa dihitung. Perhiasan yang bisa dihitung itu nanti adalah jenisnya. Ya. Ada kalung, ada gelang, ada cincin, gelang, sama apa namanya pin, ya. Oke. We have, nah kita di sini praktek ya, langsung praktek ya. Kita cepat, padat dan jelas ya, karena ini memang panjang banget, ada ratusan lembar. Mudah-mudahan kita selesai dalam 30 menit. Semakin banyak praktek, semakin kita paham. We have really old. Nah ini tadi saya bilang furniture tidak bisa dihitung, jadi tidak pakai S. Jadi kita pilih ini, pilih. Benar ya, kami mempunyai perabotan lama. She loves these pear. Nah, di sini sudah paham kita. These berarti untuk benda yang bisa dihitung. Lebih dari satu. Pear earrings, ini adalah bendanya. Anting-anting berarti pear rings, pakai S. Ya, jadi dia menyukai anting-anting emas ini. Lihat, saya menyimpan semua informasi di dalam laptop saya atau my PDA. Berarti ini, nah information itu tidak bisa dihitung ya. Berarti ini pakai ini. Good. Iya. The oil refinery creates lots of air pollution ya. Kilang minyak itu membuat banyak polusi. Oke. Lihat. Untuk cairan ini tidak bisa dihitung. Contohnya minyak, air, nggak boleh water, oil, nggak boleh. Tapi takarannya bisa. Contohnya 2 plastik, 2 botol air, 2 bottles of water. Bottlesnya ditambah S karena 2 bottles. Kalau 1 botol, a bottle of water. Ya, gitu. Ya. Ada cairan itu soda, jus, minyak, lemonade, jeruk, lemon, ya. Ya, lihat solid and semi solid, zat padat atau semi padat. Ada tembaga, semen, perak, emas, itu adalah bahan-bahan ya. Oke, ini benda padat. Gas ya tidak bisa dihitung juga ya. Contohnya helium, smoke, oxygen, ya. Oke. Ya. Benda yang tidak bisa dihitung itu adalah benda-benda yang memang things that occur in nature, yang secara alami. Contohnya moonlight, ya. Ciptaan Tuhan itu contohnya sinar bulan, ya. Hujan es, kabut, itu tidak bisa dihitung. Itu fenomena alam, ya. Ya, abstraction adalah benda-benda abstrak yang bisa dirasakan tapi tidak bisa disentuh. Contohnya kebahagiaan, rasa entusiasme, bahaya, ya. Jadi ini disebut dengan abstraction. Benda-benda yang tidak bisa dihitung itu termasuk tadi fenomena alam, contohnya sinar matahari, hujan es, kabut, asap, ya, api, ya.
Abstraction benda-benda yang bisa dirasakan tapi tidak bisa disentuh. Contohnya kebahagiaan, kemunafikan, percintaan, ya. Jadi itulah semua benda-benda yang tidak bisa dihitung. Lihat, kita praktek di sini ya. Sudah paham apa belum? Lihat. Health, nah ini tidak bisa dihitung. Berarti tidak pakai. Kesehatan dan kebahagiaan, berarti ini tidak. Benar? Iya. Jadi kesehatan dan kebahagiaan selalu beriringan. Genie has all the luck. Lihat, luck, keberuntungan itu tidak bisa dihitung. Ini adalah fenomena alam atau benda abstrak. Tidak bisa dihitung tapi bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat ya keberuntungan tapi bisa dirasakan. Berarti ini tidak pakai S. Things always go. Ya semua hal selalu berjalan baik untuknya ya, selalu berjalan baik untuknya. Jadi semua hal yang dilakukan berjalan lancar ya. Thing itu bisa dihitung ya. Jadi iya, things pakai S, di sini tidak pakai ya. Oke, the project is going well. Project itu berjalan lancar. Kami membuat banyak peningkatan. Lihat, peningkatan benda abstrak yang tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan ya. Jadi dia tidak ada progressis. Jadi ini tidak pakai S atau S. Tidak pakai, ini kita pakai slash ya. Having patience. Iya. Memiliki kesabaran telah terbayar ya. Artinya kesabaran kami telah terbayar. Berarti dia karena patience, kesabaran itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Berarti tidak memiliki S atau ES. Oke. We have new furniture. Kami memiliki perabotan baru. Ini tidak bisa dihitung ya. Ini baru bisa dihitung jenis perabotannya. Sebuah meja dan beberapa kursi. Lihat, ini count or non-count. Several apples, beberapa apple. Bisa dihitung ya, makanya dia pakai S. Oke. Several itu artinya beberapa, tapi untuk benda yang bisa dihitung. Beberapa orang, several people, beberapa siswa, several students, gitu ya. Oke, several bisa digantikan, several untuk beberapa, banyak, lots of. Nah, several diikuti oleh countable, ini juga lots of bisa countable. Cuma nanti a lot of bisa juga digunakan untuk uncountable. Jadi a lot of itu bisa dua-duanya, bisa untuk uncount, bisa untuk count. Lihat, a lot of apples, banyak apple, apple bisa dihitung, makanya dia pakai S. A lot of fruit, banyak buah-buahan. Fruitnya adalah benda yang tidak bisa dihitung, karena ini adalah sekumpulan, berarti a lot of digunakan dua-duanya untuk countable dan uncountable. Tapi untuk several tidak bisa digunakan untuk non-countable. Ya. Oke, a lot of katanya bisa dipakai untuk count atau non-count. Ya. Lihat, several bisa digunakan untuk yang tadi, benda yang bisa dihitung. Beberapa apple. Banyak apple. Banyak apple. Lihat, a lot of. Ya, dua-duanya bisa untuk non-countable, bisa untuk countable. Tapi untuk banyak, kita mengkhususkannya untuk yang bisa dihitung pakai many, yang tidak bisa dihitung pakai much. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini pengulangan-pengulangan ya. Several apples, beberapa apel, a lot of apples, many apples, a few apples. Nah, ini adalah tanda kuantitas untuk benda yang bisa dihitung. Lihat, beberapa, several harus diikuti oleh benda jamak yang bisa dihitung. A lot of bisa dihitung jumlahnya bendanya. Many bisa dihitung jumlahnya di depannya. A few juga diikuti oleh benda yang bisa dihitung. Jadi several, lots of, many, and a few adalah kuantitas untuk benda jamak yang bisa dihitung. Sedangkan untuk benda yang tidak bisa dihitung, non-countable, kita hanya menggunakan a lot of dan much. Ya. A lot of banyak buah-buahan, banyak uang, a lot of money, banyak kesehatan, a lot of healthy. Ya. A lot of health. Ya. Banyak keberuntungan, a lot of luck. Nah, jadi a lot of dua-duanya bisa ya. Untuk countable bisa, uncountable bisa.
Nah, sedangkan many banyak, ya, banyak untuk benda yang bisa dihitung dengan banyak yang untuk benda yang tidak bisa dihitung, beda. Many untuk yang benda bisa dihitung, much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke. A little digunakan untuk sedikit, tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Sedikit uang, a little money. Sedikit keberuntungan, a little luck. Sedikit keberanian, a little courage. Ya, seperti itu. Oke, kita praktek. Ya, praktek. Ya, kita bahas dan kita praktek. I hope to get several jewelries for my birthday. Kita ditanya benar atau tidak benar. Nah, karena di sini several, tadi sudah saya bilang several diikuti oleh countable. Jewelry tadi kita tidak membutuhkan S atau S karena perhiasan itu tidak bisa dihitung. Berarti itu salah ya, incorrect ya, incorrect. Lanjut, I hope to get some jewelry. Oh, ini pembenarannya ya. Lihat, kita pakai some untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Dan dia tidak pakai S atau ES. The store has a few couches that I like. Lihat, couches adalah sofa. Sofa kan bisa dihitung karena jenis perabotan. Berarti bisa dihitung. Berarti a few diikuti oleh kata benda yang countable tambah S ya. Sedikit sofa. Di toko itu memiliki sedikit sofa yang saya suka. Hanya memiliki sedikit sofa yang saya suka. Benar. Ya, correct. We need many furnitures. Ingat, di sini furnitures itu tidak pakai S. Karena perabotan itu tidak bisa dihitung. Yang dihitung itu adalah jenis perabotannya. Nah, many ini di sini salah. Berarti incorrect. Salah. We need a lot of furniture for our new house. Ya, ini baru benar. A lot of tadi bisa digunakan untuk countable dan uncountable. Lihat, banyak perabotan ya. Kami butuh banyak perabotan untuk rumah baru kami. Ya, we did a lot of work today. Lihat, a lot of ditambah dengan work. Benar ya? Bisa a lot of itu bisa dua-duanya. Bisa untuk countable dan uncountable. Ya, sekarang nouns that can be count or non-count. Ini artinya benda yang bisa masuk dalam kategori bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Seperti apa sih contohnya? Lihat. The chair is made of glass. Lihat. The chair, ya apa namanya? Chair itu kendi ya. Kendi itu terbuat dari kaca. Lihat, glass di sini adalah bahan kaca, jadi tidak bisa pakai S. Ini maksudnya adalah uncountable. Use as a count. Kalau digunakan as a count, dia adalah gelas, bentuk gelas. Apakah kamu ingin segelas susu? Jadi takarannya ini baru countable. Kita pakai segelas susu. Ya, ini bukan bahan kaca tapi diartikan gelas. Sedangkan ini adalah bahan kaca diartikan. Jadi sama-sama glass, cuman glass di sini sebagai non count, ini sebagai count yang bisa dihitung. Nah, ini juga bisa dihitung karena glasses itu adalah kacamata. Kacamata selalu ada sepasang kiri dan kanan, makanya dia selalu pakai ES ya. Jadi ini benar. Use a non count. Ingat, rambut emang itu 99% kita biasanya menggunakannya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Tetapi ada kalanya, misalkan kalau kita lagi ngomong ada rambut tuh di makanan kamu, kita pakai a hair. There is a hair in your food. Ada sepotong rambut di makanan kamu. Jadi untuk hal ini hair kita bisa pakai, tapi secara umum hair itu tidak bisa dihitung. Ya. Iron bisa disebut sebagai benda yang tidak bisa dihitung. Iron itu adalah besi ya. Ya, itu bahan. Contohnya tadi bahan gold, emas, batu, stone, iron, itu bahan. Nah, kalau sesuatu itu dijadikan bahan, nah bahan tersebut tidak bisa dihitung. Lihat. These beams are made of iron. Blok ini, apa namanya? Blok ini seperti ini ya. Blok-blok ini yang untuk bangunan, batang-batangan ini terbuat dari besi. Jadi ini batangannya bisa dihitung tapi bahannya tidak bisa dihitung. Jadi iron di sini adalah besi bahannya. Lihat, iron itu bisa digunakan sebagai countables kalau artinya adalah gosokan atau setrika. Jadi a new iron ya.
dia membeli sebuah setrika yang baru. Jadi bedakan iron ini dengan iron ini. Iron ini adalah bahan dari besi, sedangkan iron di sini artinya benda, setrika artinya. Lihat, digunakan sebagai non-count untuk light. Ya, lihat, that bulb produces a lot of light. Ya, non-count. Sinar itu tidak bisa dihitung secara umum. Tapi untuk yang bisa dihitung kalau contoh kalimatnya seperti ini. Kalau yang dihitung adalah lampunya. Jadi bedakan, light di sini adalah sinar, sedangkan light di sini adalah bohlamnya. Bola lampunya kan bisa dihitung. Jadi please turn on the light artinya matikan lampunya, artinya bohlamnya, ya. Turn on, hidupkan. Jadi bedakan light di sini digunakan sebagai benda yang tidak bisa dihitung karena ini adalah sinar, ya. Sedangkan ini light di sini adalah bola lampu, bohlam, ya. Bisa dihitung. Nah, ini paper digunakan untuk non count, ya. Kalau paper ini maksudnya adalah kertas-kertas. Bahan dari kertas. Sedangkan paper di sini adalah naskah. Jadi kalau di paper diartikan naskah berarti bisa dihitung. Tapi kalau paper diartikan kertas tidak bisa dihitung. Tapi kalau selembar kertas baru boleh dihitung. A piece of paper. Lembarannya yang kita hitung. Tapi papernya enggak. Contohnya 2 lembar kertas. 2 pieces of paper. Piece-nya dia yang tambah S. Jadi papers tidak pernah. Tapi kalau ini saya menulis 2 paper bulan ini. 2 naskah bulan ini. I write 2 papers this month. Karena paper di sini bukan kertas tapi naskah, ya. Oke. Lihat. Time digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung ketika dia mengindikasikan waktu, bukan kesempatan, tapi waktu secara umum, ya. PR ini membutuhkan waktu yang lama. Waktu di sini tidak bisa dihitung. Tetapi untuk kalimat yang di bawah ini yang digunakan untuk benda yang bisa dihitung, artinya times di sini adalah kesempatan. Dia sudah sakit berkali-kali. Artinya ini times di sini artinya kali, ya. Kali di sini adalah jumlah. 1 kali, 2 kali. 1 time, 2 times, 3 times, mulai dari 2 pakai S. 3 times, 2 times, 4 times. Tapi kalau sekali, a time. 1 time, ya. Sedangkan time di atas ini adalah waktu untuk secara umum. Lihat, work ya digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, non count, ketika work di sini adalah pekerjaan secara umum. Contohnya homework, work. Tetapi kalau kalimat di bawah ini, a work adalah sebuah pekerjaan, ya. Sebuah pekerjaan dari mencintai. Jadi bedakan a little work dengan a work. Ya. Nah, coffee juga digunakan untuk non-count kalau benda kopi digunakan sebagai benda yang tidak bisa dihitung ketika kopi tersebut merujuk kepada kopi secara umum. Ya. Tetapi kalau kita bilang segelas kopi, biasanya a coffee aja. Artinya a glass or a cup of coffee. Tapi biasanya a coffee aja. Dari sini kita lihat lots of coffee di sini coffee secara umum, sedangkan kopi di sini adalah takarannya, segelas atau secangkir kopi. Oke, kita lanjut. Untuk chicken dan ayam dan ikan bisa diartikan sebagai non count ini secara umum, ya. Yang secara umum memang paling atas non count karena kita mengindikasikan bahan atau bendanya itu secara umum, bukan potongannya. Tetapi kalau benda yang ini, I bought 1 chicken, artinya 1 potong ayam, ya keseluruhan, dan 1 fish, 1 keseluruhan, bukan potongannya, bukan dagingnya. Tapi kalau ini kita hitung dagingnya, ya itu kita tidak menghitungnya. Tapi untuk keseluruhan 1 potongnya itu kita menggunakan sebagai benda yang bisa dihitung. Nah, ini juga experience di sini adalah kata yang diartikan pengalaman, tapi pengalaman secara umum. Saya punya pengalaman memakai software untuk menulis, ya. Untuk count, many experiences di sini adalah
bisa digunakan many experience ketika pengalamannya itu bisa dihitung, ya. Oke. Nah, kita praktek sekarang untuk tadi penggunaan noun countable or uncountable. Lihat, Travis has. Nah, sedangkan di sini di gambar ini terlihat as sebagai satu badan, berarti kita pakai a chicken, ya, ayam, ya. Travis memiliki seekor ayam untuk binatang peliharaannya. Kita pakai benar ya? Kedua ya, I like to get my hair. Nah, karena di sini my hair secara umum kita tidak menghitung rambut, jadi dia tidak pakai ya. Good. I try to call my friend. Nah, karena di sini ada 6 jumlah, pasti di sini pakai as times. Artinya 6 kali, 6 kesempatan. Saya mencoba menelpon teman saya 6 kali. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke topik selanjutnya, menggunakan unit ukuran ya untuk non-counts noun, untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Nah, saya bilang tadi ini artinya takarannya bisa dihitung, cuman bendanya tidak bisa dihitung. Contohnya tadi gula. Gula itu sugar, tidak pernah pakai sugars, tidak pakai S karena gula tidak bisa dihitung. Tapi takarannya bisa dihitung. Contohnya 1 sendok, a spoon of sugar. 2 sendok, sendoknya yang ditambah S, 2 spoons of sugar. Nah, seperti itu contohnya. Lihat kalimatnya. Dia memiliki semangkok cereal. Ya. A glass of milk. Lihat, pakai se karena dia takarannya ya. A bowl, a glass, and a piece. Ya. Lihat, a bowl, semangkok, segelas, selembar atau sepotong. Tapi benda di sini yang mengikutinya itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Sereal tidak bisa dihitung. Susu tidak bisa dihitung. Buah-buahan tidak bisa dihitung. Lihat, untuk menggunakan beberapa, untuk benda yang tidak bisa dihitung, kita pakai some. Ya. He put some oil on the salad. Dia meletakkan beberapa, mungkin beberapa cairan ke saladnya. Minyak ya ini ya. He put some oil. He had 3 drops of. Nah, kalau kita menekankan takarannya berarti dia punya atau dia memasukkan 3 drops, itu artinya 3 sendok aja kali ya. 3 sendok minyak ke saladnya ya. Dia memakan beberapa roti bakar. Lihat, toast ya. Bahan rotinya itu tidak bisa dihitung. Some toast. Tapi kalau untuk takarannya, roti itu kan bisa dipotong. Nah, potongannya yang bisa dihitung. 2 pieces of toast. Ingat, benda ini tidak pakai S kan? Tapi ya, yang dipakai S-nya adalah takarannya. 2 pieces, 3 drops. Lanjut, I need a vinegar. Cuka itu tidak bisa dihitung, tapi bisa dihitung takarannya karena ini adalah botol, berarti botol, a bottle ya, sebotol. Selanjutnya lihat ini spaghetti, ini adalah takarannya ya, disebut dengan container, wadah ya, container itu wadah, berarti container. Ingat untuk spaghetti kita tidak pakai kantong atau botol, tapi container ya. Container, ya. I'd like, saya ingin memakan, karena di sini mana. Nah, karena ini keripik berarti bungkus, a bag ya, a bag of tortilla chips. Oke, kita sekarang panduan untuk menggunakan artikel yang tadi and the, some, any dan segala macam ya. Please tell me a story, karena kita menceritakan sebuah cerita, kita pakai a story ya. You tell the best stories. Oke, kita menggunakan artikel itu untuk membuat generalisasi. Generalisasi itu adalah untuk membuat hal umum, melihat hal-hal yang umum. Oke. Secara umum, sebuah komputer berguna untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Berarti a computer is helpful for homework.
An orange is round. Secara umum memang jeruk itu bentuknya bulat. Ya. Angin topan dapat berbahaya. Ya, secara umum artinya ini ya. Secara umum sebuah komputer secara umum, sebuah jeruk secara umum, sebuah angin topan. Nah, jadi an itu untuk singular counts noun ya. Untuk benda yang singular tapi bisa dihitung. Ya, untuk mengeneralisasinya kita pakai atau an. Nah, tidak pakai artikel, ya kita boleh tidak pakai artikel, tapi di sini pakai s. Computers are helpful for homework. Ya. Oranges, lihat perubahannya. Karena di sini pakai s, kita to-be-nya pakai r. Computers, oranges, gitu ya. Tornadoes, ya pakai es dia. Tornadoes can be dangerous. Lihat, exercise increases energy. Olahraga menambah energi. Fruit contains vitamins. Children need attention. Lihat, exercise, fruit, attention ini adalah benda secara umum. Jadi olahraga secara umum, buah-buahan, perhatian, dia tidak pakai S atau ES. Untuk generalisasi. Oke, untuk menggunakan artikel kita juga melihat non-specific person or things. Lihat, we have a computer at home. Jadi secara umum kami memiliki sebuah komputer di rumah. Jadi secara umum sebuah komputer, ya. Jadi kita memperkenalkan sesuatu dulu. Kita pakai atau n untuk benda yang satu ya. I brought an orange for dessert. Saya membawa sebuah jeruk untuk lalap pemanis mulut ya. Oke. There was a tornado in Kansas last week. Ya, ada sebuah angin topan di Kansas minggu lalu. Jadi kita kalau menceritakan sebuah kejadian atau sesuatu kita pakai se karena orang lain belum tahu ya. Jadi kita menyatakan secara umum. Oke, plural count kita untuk plural count benda yang bisa dihitung kita pakai some diikuti oleh bendanya. Kalau dia pakai s dan s berarti bendanya itu adalah countable. Tapi kalau bendanya tidak pakai s atau s berarti bendanya itu adalah uncountable. Contohnya some sugar. Jadi some digunakan untuk countable dan uncountable. Ya, some di sini diikuti oleh kata benda yang benda jamak. Computers, oranges, tornadoes. Sedangkan some yang saya bilang tadi diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung. Beberapa latihannya itu olahraganya itu tidak bisa dihitung, jadi tidak pakai s ya. Some exercise, some fruit, some attention. Jadi some digunakan untuk countable dan juga uncountable. Bedanya kalau yang countable nanti pakai s atau es untuk bendanya. Oke, untuk panduannya penggunaan artikel juga jika si pembicara dan si pendengar sama-sama sudah mengetahui orang atau benda yang disebutkan yang saya bilang tadi. Kita pakai the nanti ya. The untuk yang spesifik. Lihat, kita pakai the karena orang lain yang kita ajak ngobrol itu sudah tahu. Do you like the computer you bought? Kamu suka nggak komputer yang kamu beli itu? Jadi komputer yang berarti the di sini menunjukkan komputer yang mana yang kamu beli. Ya, jadi antara si pembicara dan si pendengar sudah paham bahwasanya benda tersebut sudah diketahui oleh dua belah pihak atau yang kita omongin itu sudah orang lain tahu juga berarti kita pakai the. I enjoy the orange you gave me. Saya menyukai saya menikmati jeruk yang kamu berikan kepada saya. The tornado, angin topan yang mana? Yang kemarin sangat buruk. The moon is full. Bulan itu penuh. Nah, sudah ditunjuk ya. The window is open. Jendela itu terbuka. Jadi gitu ya. Are you in the garage? Apakah kamu di garasi? Jadi the diikuti oleh benda meskipun dia bendanya tidak bisa dihitung atau bisa dihitung, tapi kita merujuk kepada benda yang diketahui oleh kita dan juga orang yang mendengarkan kita. Oke, the digunakan untuk benda yang pakai s. Ya.
The computers were expensive. Ya. Ini secara umum. I enjoyed the oranges you gave me. The diikuti oleh benda-benda yang jamak. The tornadoes that hit Mexico were awful. The moons of Saturn are beautiful. Ya, the diikuti oleh benda jamak. The mail came early today. Ya. Oke, the juga digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, ya, tapi tidak pakai s atau s. Lihat, surat-surat datang lebih cepat hari ini. Ya, the fruit wasn't ripe yet. Buah-buahan itu belum matang banget. Ya, the love of mother, cinta dari seorang ibu sangat kuat. The smoke is bad this year. Ya, kabut tahun ini tidak terlalu baik. Oke, kita praktek ya guys. Lihat. Do you have, lihat, karena recite for, ya recite for berarti sudah tahu orang yang hal yang kita bicarakan ya. Apa recite artinya bumbu untuk lezatnya mama, untuk mama berarti sudah tahu orang yang dia omongin adalah bumbu untuk ini makanan mams larsakna, berarti kita pakai the, ya. Dua-duanya sepembicaraan, sependengar sudah paham benda yang diomongin. No, but I have. Nah, karena dia menceritakan sesuatu yang belum orang lain tahu, lihat. But I have, berarti di sini saya punya sebuah recipe itu seperti apa? Resep ya. Saya memiliki sebuah resep karena dia menceritakan sesuatu kepada orang lain yang belum tahu. Too bad. Mom makes nah, karena dia sudah menunjukkan the, berarti ini the best ya. Oke. Ibu membuat lasagna yang terbaik ya. I do have oke, karena kita menceritakan sesuatu kepada orang lain yang belum tahu kita pakai Berarti di sini karena dia extra berarti n. I do have an extra special spaghetti recipe that you might like. Saya punya resep spesial untuk memasak spaghetti yang mungkin kamu suka. Oke, use the atau tidak pakai the. Nah, bagaimana sih triknya untuk ilmunya? Nah, kita pakai the atau tidak. Lihat, untuk pegunungan yang memang pegunungannya itu berentet, tidak satu, tapi pegunungannya banyak, kita pakai the. Ya, the Himalayas ya, kita pakai the Himalayas. Kenapa? Karena gunungnya bukan satu, tapi gunungnya kalau cuma satu nanti dia tidak pakai the ya. Oke. Miss Albert ingat nama juga tidak pakai the. Ya, kalau nama kamu Budi nggak mungkin the Budi ya. The Miss Budi, the Mr. Budi. Jadi untuk nama tidak boleh pakai the. She's waiting to speak to. Nah ingat, nama tidak pakai the. Ya. Tidak pakai the atau it atau n ya. Coba. Perdana Menteri Thompson, Perdana Menteri itu dipilih kembali. Lihat, karena ini adalah nama, ada namanya, tidak pakai the. Ya. The tidak digunakan untuk nama atau gelar. The juga tidak digunakan untuk nama benua. Lihat, I taught English in Asia. Saya mengajar bahasa Inggris di benua Asia. Benua Australia adalah sebuah island, pulau yang sangat luas. Ya, lebih dari 20% permukaan bumi ini adalah di benua Afrika. Lihat, untuk nama benua tidak pakai artikel ya. Iya, the tidak digunakan juga untuk nama benua. Oke, the tidak digunakan untuk nama kota. Contohnya kota Jakarta, the Jakarta nggak boleh. Nah, lihat, Madrid is the capital of Spain. Ya, Madrid ibu kota dari negara Spanyol. Negara Chile memiliki beberapa gunung yang indah. Ya, Madagaskar adalah sebuah negara yang kecil.
Ya, the tidak digunakan untuk nama negara. The digunakan jika ada kata republik, ya, the Dominican Republic, ya. The digunakan juga untuk secara khusus untuk kota Belanda, ya, the Netherlands. Ya. Ingat, the Dominican Republic dan the Netherlands itu pakai the. Tapi untuk negara-negara yang lain tidak pakai the. Ini juga yang sering kita baca. The United States of America, ya, the USA. Jadi the, ingat, digunakan untuk yang ada republiknya dan juga digunakan untuk Netherlands, Belanda, dan untuk negara bagian United States. Oke. Nah, ini juga tidak boleh pakai untuk kota, ya. I love Paris, I love Jakarta, I love Medan, I love Surabaya. Ya, tidak pakai the untuk nama kota. Nah, untuk sungai kita pakai the, ya. The Mississippi River is land. Nah, the digunakan untuk sungai. Ingat, the Bengawan Solo, ya. Kita pakai the. Tapi untuk danau kita tidak pakai the. Lihat, sungai kita pakai the, tetapi untuk danau tidak. Ya, lihat, the digunakan untuk sungai, pulau, dan laut. Ya, tetapi untuk lake, danau, kita tidak pakai the. Ya, khusus untuk danau kita tidak pakai the. Tapi yang lebih luas dari danau, contohnya sungai, pulau, laut, ya kita pakai the. Oke, lihat. You think, oke. We saw the Virunya Mountains. Ingat, karena kita pakai the di sini karena pegunungannya bukan satu, bukan tunggal, tapi pegunungan artinya, ya. The Andes Mountains, ya, mountains pakai S, jadi kita pakai the. Lihat, karena ini adalah gunungnya tunggal, dia tidak pakai the karena gunungnya tunggal. Contohnya Sinabung, nggak boleh the Sinabung karena Sinabung itu gunungnya cuma satu, ya. Jadi kita pakai the untuk gunung yang tunggal, tapi untuk yang pegunungan yang banyak gunungnya kita pakai the. Oke, praktek sekarang guys, kita pakai penggunaan the atau tidak, ya. Nah, sea tadi kita pakai the, berarti the Mediterranean Sea, ya. Laut Mediterania berlokasi di north of, nah karena ini adalah Asia, apa namanya, tadi benua kita tidak pakai the, ya, no, ya, ingat Asia, the Asia, nggak ada the Asia. Oke, ini karena tadi nama atau gelar kita tidak pakai the, ya. Jadi Professor Kelly teaches in, nah langsung karena ini adalah kota tidak pakai the. Oke, bukan kota, ini adalah republik, sorry. Negara Republik Ceko, dia mencintai, nah ini kota, berarti dia tidak pakai the. Karena negara, ada negara republiknya tadi, dan the USA, the Netherlands kita pakai the untuk 3 negara itu. Tapi untuk yang lain tidak pakai the. Contohnya Indonesia, nggak ada the Indonesia. Ingat 3 negara, the Netherlands, the USA of America, and yang ada republiknya, ya. She loves working in Prague. Iya. It's illegal to climb, nah, the Himalayas. Ingat, karena pegunungan Himalaya itu banyak gunungnya, berarti the. It's illegal, itu hal yang ilegal untuk memanjat pegunungan Himalaya in Bhutan. Ya. Barbara Burns studied business at capitalization. Kita membahas sedikit mengenai capitalization. Capitalize artinya membuat menjadi huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Biasanya huruf kapital itu untuk apa sih? Kita lihat, ya, contoh ini. Barbara Burns, ya, ini adalah nama orang. Ini adalah nama universitas dan ini adalah nama kota, ya. Jadi untuk nama kita pakai kapital untuk huruf pertamanya. Lihat ini. Capitalize, ya. Buatlah huruf besar untuk awal kalimat. Lihat, ini ada kalimat the-nya itu kita pakai huruf capital.
there is. Ya, itu awal dari sebuah kalimat. Ya, capitalize artinya huruf besar, ya, tidak huruf kecil. Nama-nama orang juga menggunakan huruf kapital. Ya, Jimi Hendrix. Ya, untuk membuat huruf besar untuk titles use the names of people. Ya, gelar yang digunakan untuk orang, doctor, professor. Ya. Makanya kalau kita gelar di Indonesia kan misalkan Master Pendidikan MPD, Master Manajemen, ya, Master Business, MB. Nah, jadi di huruf besar. As a professor, nah profesor di sini bukan sebagai gelar, tapi secara umum seorang profesor. Tapi kalau profesor ada namanya kita pakai huruf besar. Lihat, Profesor Gilroy ada namanya. Nah, ini sudah hal umum kalau kita belajar bahasa Indonesia. Huruf kapital untuk nama bulan, hari, dan hari libur. Contohnya, Joe's birthday in December. She was born in Saturday, nama hari. It was New Year's Eve, malam tahun baru. Ya. Oke, untuk nama season, ya, spring, summer, fall, autumn itu tidak, karena ini adalah nama musim, tidak pakai capitalize. The names of place, nama tempat, ini sudah hal umum ya. City, provinsi, negara, benua, ya. Ottawa, Canada, North America, Ontario, nama provinsi, nama negara, ya, nama kota. The names of school, ya, nama-nama pelajaran, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu diawali huruf kapital. Ini tadi gelar Professor McKay teaches my women's history courses. Ini adalah nama mata kuliahnya, Women's History. Judul buku, judul artikel, judul film itu adalah dibuatkan huruf kapital. My favorite movie is Shirley Valentine. Shirley Valentine adalah judul dari film ini. Ya. Judul bukunya The Sweetest Dream. Jadi the ya, semua awal kata itu dengan huruf kapital. Huruf kapital juga adalah untuk nama bahasa dan kenegaraan. Ya. I speak Spanish, bahasa Spanyol. I love Mexican food, ya, artinya makanan yang asli dari Meksiko. Ya, nama agama juga pakai huruf besar, ya. Awalnya Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, Muslim, Buddhist, ya. Oke, kita praktek untuk penggunaan huruf kapital. Boxing Day is a holiday in Canada. Karena ini adalah nama sebuah kegiatan event, kita pakai yes. Ya, berarti day di sini harus huruf besar. Boxing Day is a holiday in Canada. Oke, ditanyakan juga, why should the underlined words be capitalized? Kita ditanyakan ya, penjelasan saya tadi. Kenapa ini harus huruf D? Karena ini adalah nama hari libur. Oke, iya, ini harus huruf besar karena adalah nama negara Kanada. Iya, oke. Why katanya karena ini adalah country. Oke, person, holiday, place, course, book, language. Harusnya ada negara ya, country. Place, oke, place itu berarti country. Should the underlined words be capitalized? I thought information system is. Iya, ini adalah nama pelajaran. Saya mengajar sistem informasi dengan kode 202. Kalau nama pelajaran tadi harus pakai huruf besar. Oke? Kenapa? Pasti ditanya. I thought information berarti nama course, nama pelajaran. Benar, ya. Oke, begitulah penjelasan saya mengenai tadi artikel a and the, dan juga di sini kita membahas sedikit mengenai huruf kapital. Mudah-mudahan penjelasan saya membuat kamu lebih memahami penggunaan artikel di dalam kalimat bahasa Inggris. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusir. See you next week. Ada topik. Goodbye, guys.